Saya mengundang atau selamat datang bagi yang baru pertama kali beribadah di Gereja Kristus di Indonesia di Jemaat Balikpapan. Baik, saya akan membacakan Mazmur 91 ayat 1 sampai 11 sebagai awal kita untuk kita boleh bersekutu di dalam Tuhan. Mazmur 91 ayat 1 sampai 11 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat 3, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Terpuji namamu Tuhan, Allah yang luar biasa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kalau 1 minggu ini Tuhan penyertaan-Mu luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan kami mau bersyukur Tuhan di hari ini Tuhan, di mana kami mau beribadah, kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Perlengkapi hati kami Tuhan. Biarlah ketika kami datang, kami tidak sama dengan ketika kami pulang. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang meneduhkan hati kami, yang membimbing hati kami, yang membimbing setiap kehidupan kami Tuhan, agar kami terus memperoleh pengetahuan yang baru di dalam firman-Mu Tuhan. Tidak lupa Tuhan, kami berdoa Tuhan, lewat firman-Mu ini Tuhan, lewat ibadah ini Tuhan, biarlah semua Tuhan boleh Engkau memberkati Tuhan, termasuk hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Memberkati hati dan pikirannya Tuhan. Biar firman-Mu boleh terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir Engkau yang menolong, Engkau yang melindungi, ya Roh Kudus. Memberkati setiap petugas-petugas ibadah yang melayani hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyambut ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita berdiri bersama-sama untuk menyembah Tuhan kita. Kita bernyanyi, kita menyembah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Dan kita percaya bahwa kemenangan ada di tempat ini. Amin. Kemenangan buat kita semuanya, umat-umat Tuhan yang mau datang dan menyembah Tuhan yang luar biasa. Hampiri
menyembah-Mu Tuhan dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Segenap jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Katakan Kau besar. Kau besar, Kau besar. Kami yakin Tuhan Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Jemaat katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Katakan kami yakin. Kami yakin Kau di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, Kesembuhan terjadi, kelepasan, terjadi di sini. kemenangan buat kita semuanya. Amin. Untuk firman Tuhan pagi hari ini, kita akan pujian bersama-sama. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Lembah yang kelam dalam kesesakan tidak akan menggoyahkan iman kita. Amin. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita semuanya. Dalam susah maupun duka, tetap Dia menyatakan kasih-Nya buat kita semuanya. Sekalipun dalam lembah kelam, dalam kesesakan, kita nggak goyah, tapi kita kuat dalam Tuhan. Bahkan sekalipun dalam lembah yang kelam, Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun ku berada
Dialah penghibur kita semua, penolong dalam kesesakan. Dialah Tuhan yang luar biasa, kota untuk kita semuanya. Kita kuat dengan Tuhan dan firman Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Ku tahu ku kuat, Ku tahu ku kuat di dalam-Mu, karena firman-Mu ada di ku tahu ku kuat Tuhan. Ku tahu ku kuat di dalam-Mu, karena firman-Mu ada di hidupku. Semua katakan Yesus. Yesus, Engkaulah penebusku, terang bagi jalanku, penghibur dan penolongku. Yesus, Engkaulah harapanku, kota perlindunganku, kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Engkaulah penolongku, Engkaulah penebusku, terang bagi jalanku, penghibur dan penolongku. Yesus, Engkaulah harapanku, perlindungan kami. kota perlindunganku, kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami semua. Amin. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Jemaat silakan duduk. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Recording in progress. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang boleh kami nikmati. Kami bersyukur Tuhan ketika kami boleh bersama-sama berkumpul. Kami bersyukur Tuhan kalau boleh sama-sama kami ada di sini. Kami boleh bernyanyi, memuji Tuhan bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami boleh menikmati kebersamaan kami boleh menikmati fellowship kami, dan kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan saja yang mengubahkan hati dan pikiran kami. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu tentunya bagi kita semua. Hari ini kita boleh bertemu, kita boleh bersyukur, dan kita akan belajar lagi. Kita akan belajar dari buku Timotius. Jadi ketika bicara tentang Timotius, inilah Church of the Living God. Gereja, jemaat dari Allah yang hidup. Sepanjang bulan ini kita belajar dari 1 Timotius. Dikatakan ayat temanya 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Inilah tema kita, ayat kemudian tema kita, dan kita akan terus gali belajar dari buku Timotius. Jadi waktu dibilang jika aku terlambat,
Itu kenapa? Karena Paulus lagi pelayanan di luar kota. Sekali lagi, Paulus sedang pelayanan di luar kota di Efesus, tempat dia melayani, membuka jemaat awal, kemudian dia meninggalkan Efesus untuk membuka pelayanan baru di Makedonia. Dia mendengar kabar bahwa penerusnya, suksesornya, yaitu Timotius, sedang tidak baik-baik saja. Tidak hanya Timotiusnya yang tidak baik-baik saja, jemaatnya juga. Sehingga kemudian dia kasih pesan, di dalam 1 Timotius dia kasih pesan. Sampai kemudian kalau saya nggak sempat balik, kalau sekarang kan tinggal nge-zoom aja gitu ya, zoom udah. Nah, kalau dulu nggak bisa kirim surat. Makanya ini surat pengembalaannya spesifik kepada Timotius, bukan jemaat di Efesus. Efesus sudah ada. Kalau saya telat, saya kasih tahu, nah ini yang harus kita lakukan. Bagaimana kamu harus hidup sebagai keluarga Allah. Kita tahu keadaannya, saya mau refresh lagi. Supaya apa? Kita ngerti konteksnya. Bahwa jemaat yang dimulai oleh Paulus, yaitu jemaat di kota Efesus. Makanya kemudian ayat mundur, 1 ayat dikatakan, semuanya kutuliskan kepadamu walaupun kuharap aku dapat mengunjungi engkau. Kalaupun telat, kamu tetap hidup sebagai keluarga Allah. Nah pesannya apa? Sebelum kita lihat kemudian lebih dalam lagi pesannya, emang apa yang terjadi jemaat Efesus? Kota Efesus itu kota yang keren, kota yang rame. Kalau lihat dari gambar ini saja, kita tahu, wih gede bener kuilnya. Yes, kuilnya besar sekali karena di situ kayak pusat penyembahan. Ada Dewi Diana yang ada di sana, yang disembah di sana. Penyembahan berhala di sana. Dia itu Dewi Kesuburan. Namanya Dewi Kesuburan itu artinya kalau mau subur, kalau mau sukses, kalau mau dapat jodoh, kalau mau semuanya datang ke sini, langsung lancar, gemah ripah lo jinawe. Bahasa Yunani kah itu Pak? Bukan. Itu bahasa Sanskerta kalau nggak salah ya, atau bahasa Banjar, nggak tahu. Artinya kalau mau keadaannya wow, nah menyembahlah begitu. Kemudian tempat ini juga cakep secara posisi. Semua orang datang. Ya, semua orang datang jadi pusat ekonomi juga. Pusat ekonomi, kemudian pusat bisnis. Jadi itulah, jadi pusat ekonomi juga, pusat bisnis juga, pusat keagamaan juga, komplit. Karena kalau jalan ke sana, keagamaan nih misalnya aja, itu kan sentra ekonomi juga. Maksudnya, kalau ada agama di sini, pasti ada yang jualan souvenirnya, ada vendor untuk sesajennya juga ada semua, jadi komplit semuanya, ada patung-patungnya, ada seperti itu semua. Jadi itulah keadaan yang ada. Karena yang datang juga orangnya ada banyak, ini mengakibatkan rame, menjadi kota perdagangan yang ramai, yang sukses dan makmur di zamannya. Karena tempatnya itu keren, orang datang banyak, pengikutnya banyak, dan semuanya. Jadi keberagaman agamanya juga banyak, budayanya juga cakep-cakep, kemudian penyembahan berhala Yunani, kemudian Yahudi dan Romawi, komplit semua datang. Inilah yang terjadi. Saat itu Romawi lagi jaya-jayanya, makanya dia ngejaga sosial politik jelas. Nah saya mau katakan ini, dampaknya apa? Dampak kepada jemaat. Jemaat yang baru saja bertobat dari berbagai lingkungan yang ada. Ada yang orang Yahudi, ada orang Yunani, ada orang yang Romawi, ada berbagai-bagai datang dengan latar belakang macam-macam. Waktu mereka bertobat, kadang-kadang, bukan kadang, sering sekali masih membawa gaya mereka sebelumnya. Ada yang cinta lama bersemi kembali, dosa lama belum kelar, ada lagi semua. Semua mau kayak gitu.
Saya kalau doa begini, saya gini, semuanya dan semuanya gabung. Nah itu yang terjadi. Kemudian Timotius masuk, ini junior, masih bocil. Yang lain-lain yang udah lebih dulu, lihat ini anak bocil, udah anak bocil, blasteran lagi. Blasteran apa dia? Yahudi setengah, Yunani setengah. Masih single lagi. Nah ini bicara tentang apa? Jadi satu bilang yang senior-senior ngasih pengaruh, itulah yang terjadi. Belum lagi terjadi penganiayaan. Kenapa? Bayangkan, karena pengikut Yesus banyak di sini, setoran kurang tuh. Yang penyembahan berhala kok sekarang sepi ya? Kemana? Pada ngikut Kristus di sebelah sana. Sembarangan, cicilan belum kelar, udah habis nih. Ini gimana? Wah, dianiaya dan seterusnya. Ketidakdewasaan jemaat. Karena masih baru, ditinggal Paulus, si Timotius yang gitu, aduh. Jadi itulah gambaran yang terjadi. Jadi ajaran sesatnya ada, baik internal maupun eksternal. Ketidakdewasaan jemaat dengan semua-muanya, dengan gayanya masing-masing, belum lagi eksternalnya penganiayaan, itulah dia. Bayangkan kalau dia pemimpin yang masih junior, aduh, jemaatnya juga, aduh, nah itulah dia. Itulah kemudian Paulus sebagai big brother, halo bro, saya kasih semangat, ini saya tulis. Kalaupun saya nggak sempat datang, minimal dia kasih pesan, jadi kamu hidupnya begini-begini dan begono. Minggu lalu saya bicara waktu bilang kamu gereja, saya bicara tentang 3 hal kemarin. Jemaat adalah keluarga Allah, jemaat dari Allah yang hidup dan dia penopang dan dasar kebenaran. Hari ini saya mau gali lebih dalam. Yang pertama, waktu dibilang tentang jemaat adalah keluarga Allah. Komunitas orang percaya yang hidup bersama sebagai satu keluarga rohani. Jemaat adalah keluarga Allah. Kalau melihat ini, saudara dan saudari kita, ini adalah keluarga Allah. Apa itu? Saya bukan keluarga sama dia, Pak. Sama sebelah saya keluarga? Enggak juga, saudara, bukan. Namun, eklesia, waktu dibilang tentang jemaat, kumpulan. Ngumpul kita, kumpulan orang yang dipanggil keluar, yaitu jemaat. Dipanggil, meresponi sama, masuk kepada pot yang baru, yang meresponi itu. Dia kasih istilah keluarga. Keluarga Allah, untuk menggambarkan gereja, sebagai komunitas orang percaya, yang hidup bersama sebagai satu keluarga rohani. Nah saya mau dalamin ini, hari ini. Waktu si Paulus jelasin kepada Timotius, dia bilang, oke, ya, gitu keadaannya, gak ada masalah, brother. Kamu hiduplah, kamu leader, kamu ajarin. Tapi kemudian jemaat harapannya menjadi suatu gaya berkeluarga, hiduplah sebagai keluarga. Kemarin saudari kita Olga, baru saja memulai keluarga. Single Balikpapan, alumni Uniba, kemudian dapat karena H2O kayaknya itu sama Fremki, sekarang dia pindah di Jakarta. Produk Balikpapan, keluarga, dan dia memulai keluarga. Nah ini keluarga seperti itu Pak, enggak. Ini adalah keluarga Allah yang kemudian kita gimana caranya kita merespon keluarga Allah itu. Kita jadi karena kita merespon. Judul khotbah saya hari ini, persekutuan. Gambarnya nggak sesuai ini Pak. Ini gambar apa? Waktu dibilang, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Jadi hari ini saya mau bicara, kita akan harus hidup sebagai keluarga Allah. Bahasa Indonesianya sering kita dengar persekutuan. Bahasa Londonya fellowship. Kan gitu kan? Ini apa hubungannya? Persekutuan itu dari kata apa? Sekutu. Sekutu itu kalau bahasa Indonesianya sekutu. Satu kutu. Jadi persekutuan itu bahasa kata dasarnya kutu. Bilang sebelahnya, kutu. Hah?
Terus, jadi kutu, bayangkan. Jadi ini adalah cerita bagaimana, ini persekutuan. Suatu kegiatan bersama dengan tujuan apa? Mencari kutu bersama-sama. Itulah persekutuan. Bilang sebelahnya, persekutuan itu mencari kutu. Kutu itu sesuatu yang kita nggak kelihatan, ada di kita, nggak kelihatan. Nggak bisa gitu. Ya. Tapi kita butuh orang lain untuk nyari kutu kita. Ada amin Pak Henry? Amin. Kita mencari, kita butuh. Jadi prinsipnya itu. Kamu nggak bisa mencari kutu sendiri, butuh orang lain. Karena nggak kelihatan. Dan inilah model persekutuan. Di dalam bahasa aslinya, koinonia. Bahasa Inggrisnya fellowship. Jadi itu apa? Kebersamaan. Togetherness. Kebersamaan itu berarti rame-rame. Wih, sombong bisa rame-rame gitu kan. Bersama yang mendalam dan intim. Di antara orang percaya. Kalau kita bersama, tapi bukan orang percaya, itu namanya arisan. Yang didasarkan pada hubungan mereka dengan Kristus. Inilah koinonia. Kalau kesamaannya itu tadi, kalau kesamaannya apa? Ya arisan namanya. Kesamaan marga jadi pungguan namanya. Kesamaan satu kampung, kalau di orang Manado ada PK. Perkumpulan keluarga. Kesamaan satu hobi apa? Klub main bola. Oh, ada klub main bola kan di sini. Ada anggotanya di sini klub main bola? Underwood FC. Oh iya di. Kan gitu, ada yang kesamaan. Mau apapun ada kesamaan. Bikin grup, coba cek grup WA kita. Itu kan kesamaan, gak tahu kesamaan apa, pokoknya kesamaan aja semua. Itu bukan koinonia. Kalau bukan dalam intim berdasarkan hubungan mereka dengan Kristus. Kita bikin kumpul grup untuk apa? Jangan kasih tahu Pak Pendeta. Kita ini grup kita berdua aja, jangan bilang-bilang. Itu koinonia bukan? Bilang, kamu ada grupnya ya? Nah ini dia, persekutuan. Kita kadang-kadang bisa punya gini, jangan bilang-bilang ya. Yang penting kalau di sini kita haleluya. Bilang sebelahnya. Nah, makanya mencakup iman, kasih, dan tujuan bersama. Nah, hari ini dari buku Timotius saja kita lihat ya. Persekutuan itu kayak apa, Pak? Mencari kutu bersama kah? Jadi ketika bicara tentang ini, persekutuan itu gini. Persekutuan itu komponennya adalah berdoa. Dari buku Timotius nanti kita akan lihat. Fellowship of the prayer. Dari buku Timotius, kita akan ketemu namanya persekutuan itu is all about teaching the Bible. Jadi kalau kita mau ikut dalam persekutuan, sehingga membedakan dengan yang lainnya, yaitu berdoa. Kalau ketemu merencanakan suatu rencana busuk, itu merebus namanya kan. Membuat rencana busuk. Pokoknya jangan sampai tahu ini ya, diam-diam aja. Pokoknya gini, pokoknya. Wah itu merebus namanya. Kalau ini bersekutu. Berdoa, kemudian pembelajaran. Pembelajaran apa? Nanti kita lihat. Persekutuan yang ketiga adalah respect. Penghormatan apa? Terhadap satu dengan yang lain, sesama biskota dilarang saling mendahului. Balikpapan gak ada biskota Pak. Oh ya, sesama mikrolet angkot dilarang saling mendahului. Penghormatan sesama anggota. Persekutuan adalah pelayanan. Dan kita belajar dari Timotius, persekutuan adalah
keteladanan. Kita mau lihat satu-satu. Jemaat itu eklesia. Jadi kumpulan orang-orang, hei, halo, dia nengok, berarti sepakat. Sesuai panggilan, ya udah, jangan cuma di goa, keluar. Dari hidup lama keluar ke dalam hidup baru. Nah, kumpulan orang-orang yang hidup baru dengan Yesus sebagai tujuannya, ini kan berdinamika. Pasti. Kenapa? Karena kita semua sedang berobat jalan. Kita semua manusia berdosa, yes. Ketika dikumpulin ke sini, beda selera, beda saldo. Iya Pak, beda saldo ya Pak. Beda pendidikan, beda suku, beda semua. Bayangkan duduk di sini kalau bukan samanya Kristus, pasti beda semua. Nah, itulah namanya koinonia, kebersamaan yang memang gak sama. Jadi hubungannya eklesia sama koinonia ini, eklesia itu jemaat yang dinamikanya namanya koinonia, kebersamaan. Dan inilah yang akan kita lihat hari ini. Kebersamaan itu apa? Ya sama-sama berdoa, amin. Sama-sama untuk belajar, amin. Sama-sama saling menghormati antar tubuh Kristus, amin. Sama-sama melayani, yes, dan sama-sama saling menginspirasi. Ayo semangat brother, memberi teladan. Itulah persekutuan. Demikian khotbah saya hari ini. Sekian, terima kasih. Semangat ya. Astaga Bapak. Kita lihat yang pertama, saudara dan saudari. Kan kita keluarga gitu. Yes. Fellowship in prayer. Waduh, kita mau pakai bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris nih. IKN. IKN itu apa? Ikan. Fellowship in prayer. Bersekutu itu berdoa. Karena kalau enggak, apa bedanya sama arisan? Apa bedanya sama kumpul-kumpul, nongki-nongki? Berdoa. Makanya waktu dibilang persekutuan adalah berdoa, di 1 Timotius 2 dibilang, bro, pertama-tama naikkan permohonan, doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, untuk pembimbing kita, untuk Pak Pendeta kita, untuk Indonesia, agar kita dapat hidup tenang, tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Makanya bersekutu itu ya berdoa. Melibatkan jemaat berdoa. Jadi kalau kita bilang saya bersekutu enggak? Karena goalnya hari ini saya mau ingetin kita. Apakah saya berfellowship? Apakah saya bersekutu? Mulai dari apa? Berdoa. Apakah saya berdoa enggak ya? Doain saya aja Pak. Kayaknya satu pokok itu aja. Pokoknya kerja aja lah, udah itu aja. Jodoh, udah itu aja Pak. Wih, banyak yang harus kita doain. Untuk kebutuhan satu sama lain. Untuk pemimpin, untuk kedamaian, untuk Indonesia, untuk IKN. Lumayan loh, kalian upgrade kan jadi warga ibu kota. Hal ini dia. Jadi kalau kita berdoa, kita menciptakan ikatan spiritual yang kuat. Kitanya kuat. Kenapa? Karena doa itu bicara tentang memperkuat otot rohani kita. Jadi kita kuat ketika kita berdoa. Artinya kita mengandalkan Tuhan. Dan saya kemarin bilang, karena ini dari hari Rabu saya mau terusin untuk kita ingat. Waktu kita berdoa, kita akan kuat. Kita akan intim, dekat dengan pribadi yang kita berdoa. Kalau kita berdoanya kepada Tuhan, kita akan dekat dengan Tuhan. Kalau kita tiap hari ngeliatinnya sama hantu, dekatnya sama hantu. Berdoa, kita berdoa sama Tuhan. Kita doain orang yang kita doain, kita akan dekat secara spiritual dengan mereka. Kamu mau gak doain? Berapa banyak, siapa aja yang kita doain, kita akan dekat secara spiritual. Makanya dia bilang, untuk raja, untuk para pembesar, untuk pemimpin, untuk semua. Kita doain anak bimbingan kita. Kita doain grup kita. Kita doain Pak Pendeta. Saya butuh didoain.
kita akan dekat secara spiritual dengan orang yang kita doakan. Dan yang ketiga, persekutuan itu kenapa berdoa? Kita akan dekat dengan orang yang kita ajak berdoa. Istri saya, dia pendoa. Dari jam 5 dia punya buku. List doa. List doa dia udah habis bukunya, udah banyak benar bukunya dia. Setiap hari satu list dia doa. Pagi-pagi dia udah doa aja, pokoknya handphone dia udah doa aja, itu semua. Dan persekutuan itu berdoa. Jadi kalau kamu bingung, berdoa. Berdoa ngumpul Pak, kagak pakai Zoom. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk berdoa. Banyak nggak? Makin kita punya list banyak, akan lebih banyak Tuhan kasih kepada kita. Itu yang pertama. Timotius kemudian pesan lagi si Paulus bilang yang kedua, hey bro, yang kedua nih, fellowship in teaching and instruction. Persekutuan itu pembelajar terhadap apa? 1 Timotius 4, sementara itu sampai saya datang, ngumpet bro, diem aja, ngilang. Bukan, bertekun, ngapain? Membaca kitab suci, bukan kabur, bukan hilang, bukan ya udahlah pasrah aja lah, enggak. Terus bertekun dalam apa? Membaca kitab suci, membangun dan dalam mengajar. Kenapa? Karena that's fellowship. Kita baca, kita saling berbagi, itulah kenapa saya terus dorong kita share saat teduh. Terus berulang-ulang nih kayaknya. Yes. Supaya nggak cuma pemimpin yang share saat teduh. Dalam suratnya kepada Timotius, Paulus menekankan pentingnya pengajaran yang benar dan nasihat. Untuk apa? Menjaga kesatuan dan membangun kekuatan. Kenapa? Karena memang waktu itu ajaran palsunya banyak benar. Ajaran sesatnya banyak benar. Dan itu mengganggu persekutuan. Yes. Udahlah yang penting ketemu aja lah kita. Apalagi sekarang, zaman sekarang gampang aja semua ya sudahlah, kita jamaah apa? Kita jamaah TikTok aja. Saya nggak bilang itu salah dengan TikTok, tapi ya udah nih fellowship TikTok aja udah. Gali firman Tuhan. Ini cuma TikTok yang 15 detik, terus udah terima kasih Tuhan, sangat memberkati saya. Oh haleluya. Gak usah beribadah, dan gini semua. Sekarang gampang semua, itu kan ajaran-ajaran sekarang. Sehingga perlu apa? Pembelajaran. Dan namanya belajar itu butuh waktu. Tidak mudah. Inilah dia. Makanya saya tantang kita terus gali firman. Gak cakep kalau gak gali firman. Gak cakep kalau kita gak bersaat teduh. Dan itulah keyakinan kita, kekuatan kita di dalam persekutuan. Karena kalau kamu sudah, kamu sharing. Sharing memberi semangat satu sama lain. Iman ada. Tapi kalau enggak pembelajarannya firman, ngaco pasti. Zaman dulu yang saya bilang Efesus itu matre. Karena kaya dan semuanya, tiba-tiba yang kaya, wah udah ngaco-ngaco aja pembelajarannya. Itu dia bilang. Dan kalau hari ini kita sudah mulai guncang satu sama lain. Ketika kita mulai guncang kiri dan kanan. Satu-satunya cara lihat firman. Saya bingung Pak mau kerja gimana. Mengambil keputusan. Memilih jodoh. Memilih pekerjaan. Mengambil keputusan dalam parenting. Itu value firman. Itu sangat luar biasa. Tapi berapa banyak kita nggak gali itu. Yang ketiga. Persekutuannya apa? Respect each other. Fellowship in respect and honor. Persekutuan itu penghormatan kepada sesama tubuh Kristus. Sesama anggota, sesama brother sisters. Kita satu tubuh, berbeda karunia, berbeda talenta, berbeda, semuanya berbeda. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih jago, semua sama dan saling hormati satu sama lain. Karena di zaman itu sudah mulai saling adu kesaktian. Sudah mulai ditaker, dia cuma gitu doang, enggak oke. Dia cuma begini dan semuanya. Fellowship itu saling menghormati.
Makanya jangan engkau keras terhadap orang tua, tegur dengan bapamu sendiri. Tegur orang muda sebagai saudaramu, perempuan tua sebagai ibu, perempuan muda sebagai adik dengan penuh kemurnian. Ini bicara apa, brother sisters? Jadi suatu dinamika background pada waktu itu, yaitu tadi orang tua, kagak ada sopan-sopannya dan semuanya. Sama-sama saling bersaing, sama-sama saling merendahkan satu sama lain. Ini yang terjadi. Sehingga kemudian fellowship itu ya, ingat ya tubuh Kristus itu. Di dalam buku Korintus kemudian diingetin. Ini bicara tentang gak ada yang lebih hebat satu sama lain. Semua penting. Persekutuan, menghormati, itu bicara apa? Waktu kita berinteraksi. Apakah penuh kasih dan hormat enggak? Saya cuma mau berinteraksi dengan Pak Pendeta aja. Saya cuma mau berinteraksi sama si ini aja. Nyambung, soalnya nyambung. Saya cuma mau berinteraksi dengan orang yang cocok sama saya. Aduh, sama dia, aduh. Dan di tampilannya aja udah begitu susah. Madesu, masa depan suram. Kan seperti itu. Semua ditaker berdasarkan performance, nggak gitu. Di sini semua performance keren-keren, sehingga orang lebih ngeliat. Makanya zaman sekarang yang penting micinnya banyak, keren semuanya. Semua background. Itu yang terjadi. Sesuai dengan peran dan usia. Nah, kalau itu kita bersekutu, saling menghormati, itu akan menciptakan lingkungan dan sehat dan saling dukung di dalam gereja. Anggota tubuh Kristus satu sama lain. Waktu gini, siapa yang terbersit sekarang? Masih adakah konflik di antara kita? Masih adakah yang belum beres satu sama lain? Masih adakah sikap kita? Kalau Pak Audi yang ngomong, saya siap. Tapi kalau bro yang ini ngomong, udah lewat lah. Kalau ini yang ngomong, wes lah. Kalau Ono yang ngomong, siap lah. Mari kita lihat. That's fellowship. Dan yang terakhir, nomor 4 ya. Fellowship in service, in sharing. Persekutuan itu pelayanan. Itulah kenapa 1 Timotius 6. Peringatkanlah. Ingetin brother sisters. Mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Suka memberi dan membagi. Kenapa? Karena sudah mulai egois. Sudah mulai mikiri. Boleh gak mikirin diri sendiri? Boleh banget. Tetapi bersekutu itu justru dengan apa yang telah Tuhan kasih. Fasilitas yang telah Tuhan berikan. Resource yang Tuhan kasih. Apa yang ada. Kita gunakan gak untuk saling melayani tubuh Kristus? Atau kita simpan semua berkat yang telah Tuhan berikan, kita kekep aja Pak, rugi Pak. Mending buat nama-nama DP. Untuk melayani, untuk memberi, persepuluhan kah, untuk kolekte kah, untuk setiap kali ada meeting paling enak pakai Zoom Pak. Kenapa? Murah. Kuota juga udah habis, unlimited. Datang di sini kan capek, lelah, Grab aja berapa sekarang ke sini minimal. Iya juga ya Pak, belum gini, nggak dapat makan lagi di sini. Ya iyalah, nggak dapat makan. Lihat kan pasti. Nah udah mulai tuh saling. Oh iya, saya juga di sini kan cuma remah-remah rengginang Pak, nggak ada juga. Bersekutu itu melayani, melibatkan apa? Action dalam membantu mereka yang membutuhkan. Saya suka bilang, datang di sini itu mau nerima atau mau memberi. Saya berharap kita datang sini, bersekutu itu memberi. Memberi apa? Memberi senyuman kita. Memberi semangat kita. Ini mencerminkan kasih Kristus dan memperkuat ikatan. Lihat ya, kalau kita bersekutu pasti. Karena inilah persekutuan. Dan yang terakhir, waktu Timotius diingetin tentang fellowship in setting a godly example. Godly example itu apa? Contohan, tetapi godly.
Rujukannya clear. That's Bible. Persekutuan itu keteladanan. Ini bukan anggar jago, bukan mau kasih lihat saya lebih rohani. No. Tapi kalau mengerti ini ya, fellowship itu saling menginspirasi satu sama lain. Saling semangatin satu sama lain. Saya juga bro bergumul dalam hal itu. Saya juga saudari bergumul dalam itu. Tapi ini yang saya belajar. Ayo semangat. Keteladanan kita. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan. Ini yang Alkitab katakan. Jadi kita bersekutu itu, mari saling memberi semangat satu sama lain, saling menjadi teladan. Minimal supporter. Gitu aja gak bisa, dia mau lagi semangat, tunggu aja ntar juga minggu depan memble dia kan gitu. Melempem nanti minggu depan. Persekutuan dalam keteladanan artinya gini, setiap anggota jemaat menunjukkan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa? Kalau saya kasih begini semuanya mendorong orang lain jadi ngikut. Teladan. Saya teladan datang, ngumpul di sini. Ini aja teladan, yuk kita datang cepetan datang. Itu memberi semangat satu sama lain. Cepet-cepet yo. Kalau ada pengumuman apa, kasih semangat, oke. Itu semangat semua. Tapi kan gimana kita? That's persekutuan. Dari 5 area ini. Coba tanya. Area mana dalam kehidupan kita yang masih belum? Saya mau gali lebih dalam lagi persekutuan. Brother sisters, ketika kita bersekutu, 1 Timotius 6 bilang ini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ini pesan Paulus kepada si Timotius dan juga jemaat yang dia pimpin. Bertanding dengan pertandingan iman yang benar, rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, banyak orang, di depan jemaat. Ini lagi mau ngomongin tentang apa sih, saudara dan saudari? Ketika tadi saya katakan keluarga Allah itu fellowship. Terus kalau saya fellowship, memang kenapa? Apa yang ada sama saya, apa yang bisa terjadi sama saya kalau saya berfellowship? Yang ada capek, keluar duit, waktu habis, gitukah? Alkitab cuma katakan gini, justru fellowship itulah yang akan membantu kita di dalam pertandingan iman kita. Fellowship akan membantu kita untuk merebut hidup yang kekal. Fellowship adalah cara Tuhan untuk menjaga iman kita, menumbuhkan kita. Apa yang kita dapatkan ketika kita bersekutu, ketika kita fellowship? Yang pertama, clear. Kita akan dapat setiap jemaat, ketika kita mau bersekutu, pasti kita akan mendapatkan pertumbuhan rohani. Secara pribadi, dengan bersekutu, pasti dapat nggak? Yes. Kenapa? Itu tadi naturnya jemaat. Kita akan ada namanya, manusia itu kan makhluk yang berperasaan. Sehingga apa? Perlu kita ngerti, dukungan brother sisters itu kita akan dapat dukungan emosional. Yang lagi baper-baper, yang lagi bersedih hati. Saya bersyukur karena ada keluarga rohani yang mendukung. Dia juga susah, tapi saya lihat di sana, wow. Dia juga bergumul ya. Bergumul tentang keuangan, pasangan hidup, pekerjaan. Tapi kok dia, wah saya gini, sakit hatiku loh, ya sakit. Saya juga ngalamin. Terus ngelihat, ih kamu masih hidup sampai sekarang. Iya. Nah itu kita dapat dukungan emosi. Senasib sepenanggungan kalau zaman now bilang. Ini bersekutu, saya mau dorong kita bersekutu. Kenapa? Bersekutu itu kita akan collab kalau zaman sekarang bilang.
Collab dalam pelayanan. Gak bisa kita melayani seorang diri, saya di sini bengek. Gak bisa. Semua yang di sini saling membantu sama lain. Dari tadi pagi jam 8, Pak, udah ada yang telepon saya, tim Asyir. Mati lampu. Ada yang memastikan listrik. Sampai ada yang kesetrum. Kemarin bocor di sini. Saya bilang, aman bang. Saya pegang, turut, saya yang kesetrum malah. Tapi ini bicara saling, sama-sama. Gak apa-apa lah saya yang kesetrum. Tapi mau bicara tentang kita saling sama-sama. Ini kan kolaborasi, gak ada yang lebih hebat satu sama lain. Mulai dari bawah, yang di belakang anak-anak kita tuh, bisa kita gini, anak-anak lagi belajar semua. Semua. Yang di belakang itu semua. Itu tuh yang di pojok di akuarium situ juga ada. Semua collab dalam pelayanan. That's bersekutu. Gak bisa sendirian. Dan kabar baiknya bersekutu pasti. Karena kita kumpulan orang-orang yang berobat jalan sambil nanya, obat yang bagus di mana? Sebelah sono. Oh iya, gini. Makanan yang enak di sebelah sana, sono. Kan gitu. Sama. Aku bergumul gini, nah ini. Aku gini. Kita akan ada penyembuhan. Kita ada pembaharuan, refresh. Karena bersekutu, kita akan refresh. Kita akan mengalami pengalaman hidup yang penuh makna. Maksudnya apa? Bersekutu itu seru loh. Kamu akan tahu kenapa kita hidup. Maksudnya itu gini, Tuhan punya rencana sama kita, apapun itu. Kamu bisa mengikuti rencana Tuhan, mempraktekannya kepada jemaat. Lu usah jauh-jauh. Kamu lakukan hal yang mantap gitu ya. Kamu foto sendirian, kurang gereng pasti. Kamu perlu bersama dengan orang-orang. Oh iya ya. Membuat hidup menjadi lebih hidup ketika kamu bantu orang. Ketika kamu bisa melayani dan arah yang dilayani. Itulah dia. Dan yang terakhir tentu saja, bersekutu itu membantu saya melihat Tuhan bekerja. Saya bisa mention satu persatu dalam ruangan ini ketika saya bersekutu. Pojok belakang misal, Ibu Susi. Saya bisa lihat Tuhan bekerja luar biasa. Dan saya tahu, waduh Tuhan belum lewat daerah Borneo Paradiso. Tapi udah lewat daerah Kilo. Lihat Bu Susi. Bertahun-tahun sebelumnya tiap kali banjir saya berdoa. Pasti tinggal tunggu bentar nih. Banjir. Terus kita tiba-tiba ini. Tuhan bekerja luar biasa. Masih banyak, pergumulannya masih ada gak sampai sekarang? Masih, bukan berarti gak ada, tapi masih tetap kuat. Saya gak bilang pergumulannya hilang, kagak. Masih tetap kuat sampai sekarang. Tiba-tiba di WhatsApp, Pak, selamatan. Cie. Wih, selamatan loh. Apa? Rumah baru, wih, luar biasa. Saya gak bilang tentang materi, tapi itu cara Tuhan bekerja luar biasa. Karena bersekutu saya bisa lihat. Waktu yuk sama-sama kita berdoa. Waktu anaknya, aduh belum masuk gini. Anaknya, saya ingat aja, baru satu orang aja saya bisa cerita banyak tuh. Anaknya COVID, di sana tiba-tiba harus pulang gini. Wih, pusingnya kayak apa. Tiba-tiba begini, cari pekerjaan, tiba-tiba begini. Sekarang tiba-tiba anaknya udah jadi ASN. Siapa orang dalamnya? Tuhan lah. Siapa temannya? Anak yang balik kota kan? Tiba-tiba masih anak si bocil, tiba-tiba sekali daftar masuk. Saya hal-hal yang kayak gitu aja sih bisa lihat, wow. Pojok kanan depan, sama aja. Musendi sama Efraim. Saya mau bilang, pengalaman bersama Tuhan mungkin saya nggak tapi ngelihat ini semua ya.
Saya tahu Tuhan bekerja. Kenapa kita kayaknya, aduh Tuhan udah lewat sama saya, karena sendirian doang lihatnya, segini aja. Tapi kalau kita lihat semua, bisa. Ayo bersekutu. Ayo fellowship. Untuk saya bisa lihat satu persatu aja, saya tahu banyak. Bersekutu. Bersekutu kan kumpulan 2-3 orang aja. Tapi Tuhan luar biasa. Dulu segini. Orang yang kayak kemarin tadi ada foto bersama orang-orang. Dulu ketemunya sama Pak Henry aja. Sama Bu Intan, Pak Michael aja. Keke masih, enggak segini juga gitu. Toar yang segini, kalau yang lain lebih gede. Tapi Tuhan bersama semuanya. Pengalaman bersama Tuhan itu yang luar biasa. Saya melihat anak-anak teens, wah, bulan depan kayak udah ke Samarinda dia. Jadi mahasiswi. Pengalaman bersama Tuhan. Dan saya bisa lihat itu dan saya tahu itu Tuhan yang luar biasa. Saya kayaknya belum Pak, tapi kalau Tuhan bisa, yes sama kita bisa. Dan itu kita dapat apa? Bersekutu. Saya dorong kita bersekutu. Saya hanya mau bilang kita bersekutulah. Hari ini saya mau bicara tentang bersekutu aja, udah itu. Ketika kita bersekutu, kita tiktokan bareng. Boleh juga kayak tadi kan. Teng, teng, teng. Fellowship in prayer. Apa yang bisa kita lakukan? Teruslah berdoa. Terlibatlah di dalam doa. Saya dorong kita doa. Daripada hidup waktu kita bengong ngeliatin gini. Mending dipakai buat berdoa. Ajak yuk kita doa. Sekarang teknologi udah gampang. Pakai video call kita bisa berdoa bersama. Kita bisa doa. Saya bisa doa sama yang di luar negeri, saya bisa berdoa. Saya bisa berdoa yang ada di site, bisa berdoa. Itulah yang terjadi, saya dorong kita berdoa. Tetaplah berdoa. Berdoa untuk sendiri, berdoa untuk persekutuan, berdoa bersama. Bersekutu itu bicara tentang dalam pembelajaran, in teaching. So saya dorong kita ngapain? Teruslah belajar. Bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Tuhan. Saya nggak tahu Pak, belajar firman. Saya dorong kita belajar. Saya udah tahu Pak, good. Kabar baiknya Alkitab, saya sudah tahu Pak, pasti ada hal yang lebih dalam lagi yang kita bisa. Saya tantang kita, ayo belajar firman. Buat apa Pak? Ya buat saya, bukan saya dalam arti sayanya, buat kita. Kenapa? Karena Alkitab kalau 2 Timotius 3 itu ayat 16 dari 15 mengatakan clear. Dari kecil kita sudah mengetahui kitab suci yang memberi kepada kita hikmat. 1, hikmat. 2, menuntun kepada keselamatan di dalam Yesus. 3, yang mengajar kita. 4, menyatakan kesalahan kita. Yang 5, memperbaiki kelakuan kita. 6, mendidik kita di dalam kebenaran. 7, memperlengkapi kita. 7, lihat. 2 Timotius 3 itu. Inilah dia saya dorong kita. Jadi saya tantang kita, ayo belajar. Siapa? Sehingga apa? Saya lebih mengerti di dalam nanti karir saya, di dalam jodoh saya, di dalam setiap kehidupan saya, pernikahan saya, parenting saya. Semua saya tantang kita terus belajar. That's fellowship. Kalau kita sudah belajar, bagikan itu. Saat teduhlah, bagikan itu semua. Fellowship in setting a godly example, dibilang tadi ya. Ini bicara kemudian tentang apa? Persekutuan itu yang ketiga tadi kan apa? Adalah penghormatan. Mari kita saling hormati satu sama lain, saling respect satu sama lain. Ketika ibadah, hormatilah ibadah, attitude kita. Ketika kita datang, ketika semua sedang bersama-sama bilang, ayo mari kita memberi salam, mari kita. That's attitude, respect satu sama lain. Sapa kita semua satu sama lain. Jangan terlambat ketika datang ibadah. Kasih tahu ketika lagi janjian mau berdoa terlambat karena satu hal. Kasih tahu, that's bagian dari penghormatan kita. Persekutuan pelayanan. Saya dorong kita pelayanan. Gak mesti harus di atas mimbar. Tetapi
melayani. Jangan tunggu ditanya, maukah kamu melayani? Pak, Bu, apa hal yang bisa saya lakukan? Saya dorong kita, itu gunanya pertanyaan. Bukan nunggu ditanya. Karena persekutuan itu pelayanan dan berbagi, aktif dan terlibat. Aktif di dalam menghadiri pertemuan. Ambil peran. Dan tentu saja, saya mau dorong kita, saudara dan saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersekutu itu keteladanan, integritas. Apa yang kita lakukan Senin sampai Sabtu. Kalau di sini sih hari Minggu harum-harum semuanya, haleluya semua. Tapi apa yang terjadi Senin sampai Sabtu? Apakah kita ada grup sendiri lagi? Bukan koinonia kalau yang ini Pak. Ini grup merebus, membuat rencana busuk. Rencana bohong, rencana pokoknya gini, jangan bilang dan semua. Itu integritas. Integritas itu sama Senin sampai Sabtu di tempat kerja, sama dengan yang di hari Minggu, di dalam melayani, di dalam rumah, ketika ada orang, ada bos, nggak ada bos, sama. That integritas. Teladan dalam integritas dan jadilah teladan dalam konsistensi. Semangat hari ini, biarlah terus dan terus dan terus. Hari ini, biarlah waktu kita belajar lebih dalam tentang bersekutu. Mari kita ambil bagian. Karena bersekutu akan membantu kita. Bagian mana yang kita mau terus dalami dalam bersekutu. Dan saya pribadi bersyukur menjadi pribadi saat ini yang membantu saya adalah bersekutu. Persekutuan. Bersama dengan saudara-saudari yang tidak sempurna. Namun kemudian di dalam ketidaksempurnaannya mau bersama-sama memikirkan Kristus dan bersama-sama melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berfellowship, mari kita bersekutu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh kembali lebih dalam belajar bersekutu. Kami mau bersekutu, kami mau berdoa. Kami mau bersekutu Tuhan dengan terus mendalami firman dan bagikan. Kami boleh terus berdoa Tuhan, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang mau terus bersekutu dengan saling menghormati anggota tubuh. Bersekutu kami mengerti lebih dalam lagi tentang adalah pelayanan dan berbagi. Dan bersekutu juga itu bicara tentang keteladanan kami pribadi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan oleh Pak Pendeta Audi. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Kami akan angkat pujian bukti kebesaran. Kau
Ini kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Silakan Asher membagikan roti dan anggur. Di dalam buku 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17 berkata demikian. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Tujuan, salah satu tujuan kita melakukan perjamuan kudus, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Kita ini dikatakan kan tubuh kepalanya Yesus, kita adalah tubuhnya. Ini perjamuan kudus tujuannya untuk kita kembali ingat persekutuan Kristus dengan sesama. Melalui perjamuan kudus kita pengikut Kristus, orang percaya berpartisipasi di dalam tubuh dan darah Kristus. Bahwa waktu kita ingat makan roti dan minum anggur, ketika kita tahu koinonia, persekutuan antar tubuh Kristus. Perjamuan kudus ini mencerminkan kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini. Itulah maksudnya. Perjamuan kudus tidak hanya membuat kita ingat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ini juga menjadi bagian kita. Adanya persekutuan antar tubuh Kristus. Karena kasih Tuhan begitu luar biasa, mengingatkan kita waktu kita makan roti dan minum anggur. Mari kita berkomitmen untuk saling mengasihi antar tubuh Kristus satu dengan yang lain. Itulah kenapa kemudian di Kisah Rasul 2 dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Hari ini saudara dan saudari, mari ketika kita makan roti dan minum anggur kita ingat ini adalah cara yang Tuhan bilang bahwa kita adalah bagian dari tubuh. Mari syukuri, itulah identitas kita umat percaya. Dan yang kedua, kalau kita sudah bersyukur karena pengorbanan Tuhan membuat kita boleh menjadi satu tubuh, Yesus yang adalah kepala. Biarlah pada saat kita makan roti dan minum anggur, yang kedua, kita ingat kasih Tuhan, itu membuat kita ingat untuk mau berkomitmen juga mengasihi satu dengan yang lain. Anggota tubuh Kristus satu dengan yang lainnya. Silakan berdoa secara pribadi sebelum kita makan roti dan minum anggur. Berdoa selesai, mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu
bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan. Kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, perjamuan kudus mengingatkan kami kepastian bahwa kami adalah anggota tubuh dengan Engkau adalah kepalanya. Identitas itu menjadi berharga bagi kami Tuhan. Bantu kami ketika kami mengerti kasih Tuhan, membuat kami mau berkomitmen untuk mengasihi anggota tubuh sesama pengikut Kristus, membantu, mengasihi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas sharing komuni buat kita semua pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan dan kita lebih dulu baca firman Tuhan di 2 Korintus 9:12. Demikian firman Tuhan. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Mari kita berdoa bersama-sama dengan persembahan. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami semua sampai dengan saat ini. Terutama berkat persekutuan dengan darah Kristus yang membuat kami diselamatkan. Biarlah Bapa, kami terus melimpahkan ungkapan syukur kami dengan pemberian-pemberian yang terbaik buat kemuliaan-Mu saja. Bapa, kami akan memberikan persembahan, Kau berkati persembahan ini supaya digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami semakin mengucap syukur karena Engkau begitu memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami bawa, kami alaskan. Dalam Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan bersama-sama untuk persembahan kita. Kita berbahagia di sini, kita bersuka citalah. Sebab Tuhan baik, Dia beri hasil pada kita semua yang berlimpah-limpah. Tuhan mengasihi kita, orang-orangnya, dan diberikan gunung perlindungan. Bersukacita, Tuhan baik, Dia beri hasil, berlimpah-limpah.
namanya kita akan menang. Namanya kita akan menang. Amin. Jemaat, kita bersama-sama. Kita berdiri bersama-sama. Kita bersuka cita. Kita kuatkan hati kita semua, amin. Kita mengikuti kita. Kita percaya dalam namanya ada kemenangan buat kita semuanya. Mari percaya dan bersetia kepada Tuhan. Mari percaya dan bersedia. Jangan menyimpang, ikutlah Tuhan. Siapkan dirimu, Siapkan diri, kuatkan hatimu. Mari beritakan kabar gembira. Tuhan berjanji kan menyertai. Dalam namanya kita akan menang. Dalam namanya kita akan menang. Dalam namanya kita akan Dalam namanya kita pasti menang. Dalam namanya kita pasti menang. Jemaat silakan duduk. Baik, masih ada semangat? Masih ya. Khotbah hari ini firman Tuhan yang dibawakan sangat dalam dan sederhana ya. Kita diingatkan kembali di dalam kita hidup, di dalam kita bersosialisasi ataupun dimanapun kita, memang yang paling penting adalah kita bersekutu ya. Terlebih di dalam kita umat Tuhan, terlebih di dalam kita satu komunitas, itu sangat penting persekutuan ya khotbahnya hari ini. Terima kasih Pak Pendeta yang sudah membagikan firman. Mari kita berikan aplaus bagi firman Tuhan dan juga persekutuan adalah berdoa. Ada 5 hal tadi yang disampaikan. Persekutuan adalah berdoa. Jadi itu tandanya. Kedua adalah persekutuan adalah pembelajaran. Dan yang ketiga persekutuan adalah penghormatan sesama. Ya, keempat persekutuan dalam pelayanan dan berbagi, dan persekutuan adalah keteladanan. Ini yang menjadi simbol kita atau esensi kita sebagai gereja sebenarnya, yang kita belajar hari ini di dalam firman Tuhan, bahwa kita harus berdoa, kemudian kita mengaplikasikan firman, kemudian kita membagikan firman dan kita saling menerima, saling memberi dan menerima di dalam persekutuan itu. Nah, apa yang kita dapat di dalam ketika kita bersekutu atau saya bersekutu dengan orang-orang, dengan jemaat gitu ya. Yang pertama adalah kita mendapat pertumbuhan rohani ya. Memang penting di dalam kita berdoa secara sendiri gitu ya, di dalam pribadi. Namun ketika kita bersekutu kita mendapat sesuatu yang lebih baik lagi ya, pertumbuhan rohani. Kita dapat iman orang lain lagi gitu ya. Ketika kita lemah, ada yang sharing, kita mendapat pertumbuhan rohani. Kedua, kita dapat dukungan emosional. Ini yang paling penting ya, bahwa ya orang-orang sekarang banyak hidup memblok tidak mau mengenal sosialisasi. Namun ini yang kita dapat, bahwa ketika kita bersekutu, emosional kita itu terasa gitu ya. Kita mendapat dukungan kalaupun misalnya kita mendapat pergumulan seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah kolaborasi dalam pelayanan
ya. Ini menjadikan satu yang berkembang gitu ya, bahwa di dalam kita bersekutu kita selalu akan memandang ke depan ya, bagaimana kita mau melayani gitu ya, bagaimana kita mau bertumbuh tadi, berkolaborasi. Dan yang keempat adalah pengalaman kehidupan yang makna ya. Kita menghasilkan kehidupan yang bermakna gitu ya. Sharing setiap orang jemaat itu selalu ada maknanya kalau kita mau ambil ya. Dan kelima dan yang terakhir adalah penyembuhan dan pembaharuan. Ini yang paling penting, bahwa ya hidup kita semakin dikuatkan ketika kita bersekutu ya, kita bisa sembuh, kita bisa cerita dengan orang-orang yang bisa dekat dengan kita dan kita mengalami pembaharuan. Amin. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akan menyampaikan pengumuman sepekan ke depan. Yang pertama adalah PDG single di grup masing-masing Rabu tanggal 12 Juni 2024 jam 19.30 ya, nanti akan diinfokan. Kedua, PDG merit di grup masing-masing juga Rabu tanggal 12 Juni 2024 jam 7:30 malam. Dan yang ketiga, kita ibadah minggu, ibadah KKK dan ibadah teens tanggal 16 Juni 2024 jam 10 pagi. Tempat masih sama, kita di Gedung Bosland, Sudirman Office Park C3, Komplek Kantor Pajak Stal Kuda, Balikpapan. Selanjutnya doa penutup akan dibawakan Pak Pendeta. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman yang boleh kami dengar. Kami mau terus Tuhan bertumbuh di dalam persekutuan kami, di mana di dalam persekutuan kami mau terus mengambil bagian di dalam berdoa. Kami mau terus mengambil bagian di dalam belajar firman dan mengajarkan firman. Biarlah di dalam persekutuan itu kami boleh saling menghormati di dalam anggota tubuh Kristus. Kami bersyukur Tuhan, biarlah di dalam persekutuan kami mau lagi Tuhan untuk lebih giat di dalam melayani dan berbagi. Dan kami mau Tuhan di dalam bersekutu bersama dengan orang-orang percaya, kami memberi keteladanan bersama-sama, setting godly example. Bagaimana kami adalah duta-duta Kristus, di mana kami boleh memberi keteladanan di dalam kehidupan kami, di dalam perkataan kami, di dalam tingkah laku kami, di dalam kemurnian kami, di dalam setiap kekudusan kami. Biarlah Tuhan yang terus membantu kami, sehingga kami boleh terlibat aktif di dalam persekutuan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang boleh kami dengar, boleh kami renungkan, boleh kami bagikan, baik di dalam kehidupan kami pribadi, dalam lingkungan pekerjaan kami, dalam lingkungan keluarga kami, rumah tangga kami, sekolah kami, kuliah kami, di setiap tempat di mana Tuhan menempatkan kami. Kami mau berdoa untuk setiap dari kami, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, dalam setiap rencana demi rencana impian kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang meluruskan semua jalannya, dan Tuhan buat semua menjadi berhasil. Berdoa di dalam pekerjaan kami, di dalam pendidikan kami, di dalam keluarga kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam sekolah, di dalam setiap apapun yang kami impikan ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk kesehatan kami pribadi. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk kesehatan orang-orang yang kami kasihi. Kesehatan orang tua kami, suami istri kami, kesehatan anak-anak kami,
kesehatan saudara-saudari, rekan-rekan kami, dimanapun mereka semua berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memiliki kehidupan dari kami semua, Tuhan yang sama, yang akan memberikan kesembuhan bagi setiap dari kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Biarlah sukacita ini boleh kami bagikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang melampaui segala akal akan terus menyertai setiap dari kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita angkat pujian, layaklah segala bangsa datang dan menyembah kepada Tuhan. Di Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang kudus. Semua datang menyembah kepada Tuhan. Kau besar, kau ajaib Tuhan. Engkau besar dan ajaib. Disembah bagi semua umat manusia. Kami satukan hati kami dan mau angkat suara kami Tuhan, menyembah Engkau Tuhan dan Raja kami. Dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami mau menyembah Engkau. Karena sungguh Engkaulah Allah yang layak disembah dan dimuliakan. Layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Engkau yang layak disembah. Layaklah
hari Minggu, mari kita berfellowship bersama-sama. God bless you.